Kita akan bacakan hadisnya dalam bab ini, hadis nomor 808 dari awal belajar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la talbasul harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Kata Nabi SAW, jangan kalian memakai sutra, wahai kaum laki-laki. Ya. Karena barang siapa yang memakainya di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya larangan dari Nabi SAW bagi kaum laki-laki untuk memakai sutra di dunia. Untuk memakai sutra di dunia. Tapi ini tidak berlaku di akhirat, karena nanti pakaian di surga nanti memang semuanya sutra. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan istilah sundusin wa istabrak. Sundus artinya sutra yang tipis, dan istabrak adalah sutra yang tebal, gitu kan? Itu memang pakaian nanti ahli surga. Oleh karena itu larangan ini hanya berlaku di dunia saja, ya, di dunia saja bagi kaum laki-laki. Sementara di akhirat laki-laki dan perempuan akan pakainya. Di dunia perempuan boleh memakainya, gitu ya. Maka ini pelajaran pertama yang bisa diambil, jangan kalian pakai sutra itu, ya. Maksudnya bagi kaum laki-laki di dunia, karena nanti di akhirat akan pakai. Pelajaran kedua dari hadis yang bisa diambil adalah, kalau ada orang tetap ngotot memakainya di dunia, ya, dan dia tidak bertaubat sebelum meninggal, maaf, ya, dia tidak taubat sebelum meninggal, maka konsekuensinya di akhirat, maksudnya di surga, nanti dia tidak akan dapat pakaian sutra. Dia bisa dapat pakaian-pakaian yang lain saja, gitu kan? Dia akan kehilangan peluang yang sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya di surga. Dengan menggunakan sutra itu akan hilang dari dia, karena memang dia tetap memaksakan diri untuk memakai sutra tersebut. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Tuhan alam semesta, tidak pakai sutra pun tidak ada masalah. Jadi kan, sebagian orang menganggap dirinya, oh mungkin level dia turun dari seorang pejabat misalnya kepada masyarakat biasa, atau dari orang kaya dianggap orang miskin karena tidak pakai sutra. Ini persepsi saja. Jangan terkurung di persepsi ini. Harusnya kita keluar dari persepsi tersebut, dan kita justru mendahulukan agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, karena memang agama adalah panduan hidup. Mohon maaf. Karena memang agama adalah panduan hidup. Hadis selanjutnya, hadis nomor 809, berbunyi dari Umar juga radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yalbasul harira man la khalaqalah." Sesungguhnya yang memakai sutra di dunia hanyalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat nanti. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam satu riwayat Bukhari berbunyi, man la khalaqa lahu fil akhirah. Orang yang tidak akan memiliki bagian nanti di akhirat. Saya langsung bacakan hadis nomor 810 karena mirip. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak memakainya di akhirat nanti. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman sekalian, riwayat yang baru kita bacakan, riwayat nomor 809 dan 810, memberikan pelajaran kepada kita, penjelasan sebenarnya terhadap apa yang disampaikan di hadis nomor 808 tadi. Di sini ada penekanan tentang siapa yang pakai di dunia, maksudnya dia pakai dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka dia tidak akan memakainya nanti di akhirat. Jadi dia akan luput mendapatkan kesempatan pakai pakaian sutra di surga nanti. Dan ini rugi, karena surga itu selalu sifatnya khalidina fiyah, kekal selamanya di dalamnya. Sekali dia mendapatkan fasilitas, maka akan kekal selamanya. Sekali dia menjadi pemilik, maka dia akan jadi pemilik selamanya. Kalau di dunia ini semuanya sementara. Mungkin sertifikat tanah Anda, tulisannya atas nama Anda sekarang, tapi itu pastikan tidak akan kekal bersama Anda. Karena kalau satu waktu Anda butuh uang, Anda akan jual, atau kalau Anda meninggal, ini yang sudah pasti akan menjadi warisan ahli waris, dan mereka akan menjualnya, kemudian ya akan menjadi pindah kepemilikan ke orang lain. Itu sudah umum. Berapa banyak rumah-rumah yang kita tinggali sekarang, bekas rumah orang dulu, bahkan kita tidak membangunnya, yang membangunnya adalah orang sebelum kita. Lalu kemudian dia meninggal, ahli warisnya menjual, dan akhirnya ya menjadi pindah tangan. Seperti itulah dunia ini. Tidak ada kepemilikan abadi. Pakaian yang kita pakai, misalnya jam tangan yang kita pakai, kopiah, kacamata, dompet, mobil, apa saja. Itu kepemilikan sementara di dunia. Tapi yang abadi adalah di akhirat sana. Oleh karena itu hati-hati sekali.
Jangan sampai kita mempermainkan akhirat kita ya untuk mendapatkan dunia. Kita harus balik. Kita harus mendapat akhirat dan kita tunggangi dunia untuk mendapatkan yang terbaik di sana. Nah, itu yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Berapa banyak orang jual akhiratnya untuk dunianya saja. Karena jabatan, ya karena harta, karena wanita atau lawan jenis lah ya. Bagi wanita mungkin laki-laki atau yang lainnya, maka mereka menjual akhiratnya dengan cara mereka ya mengejar dunia ini dan melupakan akhirat. Lain kalau mereka mencari harta tersebut yang halal dan mereka tunggangi itu untuk dibawa ke akhirat sana untuk meraih yang terbaik di akhirat. Mereka menikah dengan orang-orang yang baik yang akan memandu dan bersama-sama menuju ke akhirat misalnya. Mereka mencari jabatan tujuannya untuk meraih yang terbaik di akhirat, itu akan menjadi sumber yang sangat baik buat dia tentunya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kebahagiaan ada di 4 hal. Istri yang salehah, rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, dan tetangga yang baik. Berarti kan kita dibolehkan dalam Islam untuk mencari posisi yang baik, tapi tujuannya untuk akhirat sana. Bukan kita mengambil hak orang lain, kita dari hasil manipulasi, semua itu yang haram tidak dibenarkan. Gitu kan? Sebagaimana Nabi SAW sudah menjelaskan dalam hadits Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi, daging dan darah yang tumbuh ya di atas pendapatan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas baginya. Baik. Jadi kita masuk ke hadits nomor 809 810 ini, pelajarannya adalah dia menjelaskan dan menitik beratkan tentang hadits nomor 808. Maksudnya orang yang tidak bertaubat di dunia dari memakai sutra bagi kaum laki-laki, maka dia akan kehilangan luput menggunakan fasilitas abadi di surga, yaitu pakaian sutra yang akan diberikan di sana. Ini kerugian buat dia. Toh dia bisa pakai kain-kain lain. Terlalu banyak pakaian yang sangat bagus dan indah bagi kaum laki-laki, tidak harus sutra. Ya. Jadi kebanyakan orang melanggar ini karena tidak paham agama atau memang karena hanya gengsi saja. Baik, selanjutnya hadits nomor 811. Hadits dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yamini wa dhahaban faja'alahu fi shimali, thumma qala inna hadhaini haramun 'ala dhukuri ummati." Kata Ali radhiyallahu anhu, saya melihat Rasulullah SAW mengambil sehelai sutra lalu dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengambil emas lalu dipegang dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua benda ini diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits yang mirip juga dengan itu, hadits nomor 812, tapi nanti kita akan bacakan. Sekarang kita hadits nomor 811 dulu. Hadits ini, hadits 811 yang baru disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, ya, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, ya, kita ambil pelajaran tentang kecerdasan Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau menceritakan tentang prosesi penyampaian hadis. Kan bisa saja beliau menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, selesai. Emas dan perak haram bagi laki-laki umatku. Tapi beliau menceritakan kronologisnya. Bagaimana Nabi SAW mengambil sutra dan meletakkan di tangan kanan beliau, dan beliau mengambil emas lalu meletakkan di tangan kiri beliau, lalu kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Nah, ini berarti kan ada cerita tentang kronologis penyebutan hadis tersebut. Nah, ini sebuah ilmu tersendiri, ya. Ini faedah yang bisa kita ambil yang pertama. Yang kedua, bahwasanya bolehnya laki-laki menyentuh. Kalau menyentuh, ya, menyentuh sutra, menyentuh emas, gak masalah. Contoh misalnya pedagang. Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah pedagang sutra. Beliau tidak pakai sutra karena yang dilarang adalah pakai. Tapi jual boleh nggak? Boleh saja karena dasarnya dia halal untuk kaum wanita. Halal untuk kaum wanita. Yang tidak boleh dijual sama sekali itu yang dasarnya memang haram bagi laki-laki dan perempuan. Seperti misalnya menjual anjing misalnya, ya. Atau hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi. Karena bagi muslimin semuanya haram. Maka jadi haram juga nilainya kalau Anda jual. Tapi karena sutra ini hanya diharamkan bagi kaum laki-laki dan halal bagi kaum wanita, maka boleh saja seseorang itu berdagang sutra tersebut, ya. Dan pedagang pasti otomatis akan menyentuhnya. Maka tadi saya katakan salah satu dari 4 imam madhab, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau pedagang sutra yang sangat terkenal di Irak di masa beliau rahimahullah. Begitu juga dengan pedagang emas, ya.
Kita lihat toko-toko emas kayak di Mekah, di Madinah, di Saudi secara umum itu pegawainya laki-laki semua. Dan banyak sekali di antara mereka yang harus menyentuh emas tersebut dan akhirnya mentransaksikan. Yang penting mereka tidak make. Ya, kalau jual tidak ada masalah. Atau mungkin suami belikan buat istrinya. Contoh, dia menyentuh emas tersebut. Apakah itu haram? Tidak. Ya. Maka di sini yang diambil pelajaran penting adalah bagaimana Nabi SAW menyentuh dengan tangan beliau untuk menjelaskan kalau ini adalah tidak boleh bagi laki-laki umat untuk dipakai. Ya, untuk dipakai. Kalau disentuh tidak masalah. Pelajaran ketiga dari hadis yang bisa kita ambil adalah pentingnya seseorang itu ya untuk menunjukkan ya satu benda yang kalau dia mau konfirmasi cross check tentang keharamannya atau menjelaskan ya kalau benda ini punya saya ya, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum, jangan ada yang pakai, jangan ada yang gini dan itu misalnya. Karena Nabi SAW mencontohkan itu dan sangat baik. Mengangkat dengan tangan kanan sutra, mengangkat emas dengan tangan kiri, lalu menjelaskan kedua benda ini haram bagi umatku. Artinya setiap dai boleh saja ya mendatangkan benda seperti itu lalu mengatakan benda ini haram. Walaupun di masa kita sekarang sudah cukup dengan media, ya kita bisa memperlihatkan dengan media tentunya. Ini pelajaran yang ketiga yang bisa diambil. Pelajaran yang keempat, ya bahwasanya emas dan perak, emas dan sutra diharamkan hanya bagi laki-laki saja. Ya, diharamkan bagi laki-laki saja dan halal bagi kaum wanita. Nah ini yang poin keempat ini kita akan masuk penjelasan dalilnya di hadis nomor 812. Berbunyi dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima libasul hariri wal dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim." Pakaian sutra dan emas diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Dari hadis ini, teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana apa yang saya katakan tadi di faedah keempat dari hadis nomor 811, bahwasanya sutra dan emas haram bagi laki-laki umat Islam dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Karena di sini ada penekanan dari Nabi SAW, sungguhnya emas dan perak diharamkan bagi laki-laki umatku dan dihalalkan bagi perempuan mereka. Berarti bagi perempuan tidak masalah. Bagi perempuan tidak masalah. Baik, kita masuk hadis selanjutnya 813 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubs al-hariri wad-dibaji wa an najlisa 'alaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami minum menggunakan bejana emas dan perak dan makan menggunakan keduanya, serta melarang memakai pakaian sutra yang halus maupun yang tebal dan juga duduk di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kita akan coba jelaskan hadis terakhir ini di bab nomor 122 ya, tentang penyampaian seorang sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dan kita langsung ambil faedah pertama, kecerdasan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan tentang apa yang sudah diharamkan oleh Nabi SAW. Dan beliau bisa saja tidak menyampaikannya. Tapi karena beliau ingin mendapatkan pahala, menyampaikan sunnah Nabi SAW atau pengajaran dari Nabi SAW, maka beliau menyampaikan ini. Yang kedua, tentang hukum haramnya untuk menggunakan emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan. Ini berlaku bagi perempuan pun, kalau digunakan untuk wadah makan dan minum. Ya. Kalau perempuan menggunakan sebagai perhiasan tubuhnya, cincin, kalung, gelang, maka itu tidak masalah. Ya. Tetapi kalau dia gunakan untuk wadah makan dan minum, maka berlaku juga haram bagi para wanita. Ini bagi emasnya. Perak dasarnya boleh bagi laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki pun boleh menggunakan untuk perhiasan mereka, seperti misalnya cincin dari perak. Rasulullah SAW pernah memiliki cincin dari perak. Nggak ada masalah kalau peraknya. Tapi kalau perempuan pun boleh. Sebagaimana perempuan menuntut lebih luas karena mereka emas boleh, perak juga boleh. Laki-laki hanya perak saja. Tapi kalau digunakan perak ini untuk wadah makan dan minum juga tidak boleh. Kita tidak bicara warnanya, kita bicara fisiknya. Kalau warnanya nggak ada masalah. Kalau warnanya nggak ada masalah. Fisiknya yang tidak boleh, teman-teman sekalian. Ya, fisiknya yang tidak boleh. Jadi menggunakan warna emas, ya, warna perak nggak ada masalah. Warna ya,
Karena banyak orang pakai piring, gelas, mungkin warnanya warna gold misalnya, seperti warna emas, warnanya warna perak, itu ada. Tapi itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menggunakan langsung fisik daripada emas dan perak yang Anda sengaja jadikan gelas wadah minum Anda ataupun ya emas yang dipakai untuk wadah untuk makan. Nah, kalau wadahnya saja tidak boleh, apalagi memakan emasnya. Mungkin Anda bilang, Ustaz, memang ada orang makan emas. Saya temukan di beberapa cuplikan di restoran-restoran terkenal di dunia, itu mereka ada yang menghidangkan daging yang memang dilapis dengan emas. Dan mereka makan itu, ya, dengan harga yang mahal. Ini jelas bagi umat Islam tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Juga masuk dalam bab tabdzir, berlebih-lebihan dalam masalah seperti ini. Baik, ini pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis tentang larangan menggunakan bagi laki-laki dan perempuan wadah minum dan makan dari emas dan perak. Kemudian juga kita bisa ambil pelajaran tambahan, ya, yaitu bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang ketiga, ya, tapi masih bahasan yang sama. Bahwasanya ya, emas dan perak tidak boleh digunakan sebagai wadah makan dan minum, tapi boleh digunakan sebagai wadah perhiasan. Bagi wanita terbuka emas dan perak. Bagi laki-laki hanya perak saja. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang keempat adalah bolehnya orang menggunakan warnanya, warna emas dan perak, tetapi tidak menggunakan fisiknya, ya, terutama dalam makan dan minum, tapi warnanya saja boleh, ya, seperti itu. Kita akan masuk faedah kelima dari hadis, yaitu larangan menggunakan bagi laki-laki secara khusus sutra. Apakah jadi baju, apakah jadi celana, apakah jadi alas, ya, apakah jadi pelana kuda, ya, sofa, spray, ya, semua itu tidak boleh. Jadi tidak boleh sama sekali digunakan, makanya tidak boleh duduk di atas sutra tersebut, tidak boleh pakai, tidak boleh juga duduk di atasnya, ya. Ini penyebutannya berlaku bagi kaum laki-laki. Kalau bagi perempuan dasarnya kena sutra halal, maka halal buat mereka semua. Pakai sebagai baju kah, sebagai alas duduk kah, atau apa yang lainnya, ya. Ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis terakhir di bab 122. Sekarang kita akan masuk hadis bab nomor 123. Masih berhubungan dengan sutra juga. Pengecualian untuk kaum laki-laki dalam masalah penggunaan sutra. Bab bolehnya memakai sutra bagi orang yang terkena sakit gatal pada kulit. Hadisnya cuma satu. Hadis nomor 814 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liz-Zubair wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil hariri li hiqqatin bihima." Rasulullah SAW memberikan keringanan pada Az-Zubair, maksudnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu sepupu Nabi dan sahabat Nabi, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah satu juga yang dijamin masuk surga, untuk memakai sutra karena gatal-gatal yang mereka alami. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari riwayat ini, dan ada beberapa athar yang mirip dengan ini, itu menunjukkan bahwasanya ada pengecualian bagi laki-laki, yaitu orang yang kena bisulka, ya, penyakit gatal yang kalau dia kena jenis kain yang kasar, maka akan memperlambat kesembuhannya. Karena seringnya ada gesekan-gesekan yang akhirnya membuat, ya, luka itu makin lama basahnya, ya. Karena sutra sangat halus dipakai, maka dia tidak akan mengganggu dengan gesekan-gesekan ke luka tersebut, bisul atau gatalnya misalnya. Nah, kalau ada orang keadaannya sakit, khusus masalah sutra, itu boleh digunakan untuk kaum laki-laki. Ya, kalau gatal di sini, makanya Imam Nawawi rahimahullah batasi babnya, perhatikan ya. Bab bolehnya memakai sutra bagi laki-laki atau orang yang terkena sakit gatal pada kulit. Jadi di sini tidak bisa teman-teman pukul rata hukumnya dengan yang lainnya, misalnya. Apakah boleh? Karena di sini sutra haram bagi laki-laki, tapi karena dia gatal, maka dia boleh pakai. Apakah ini berlaku juga pada khamar? Berlaku juga pada daging babi? Karena alasan sakit maka bisa dipakai? Maka jawabannya tidak tentunya. Ini hukum khusus. Sekali lagi ini adalah hukum khusus. Nggak boleh kita pukul rata. Ya, ini poin penting yang harus kita garis bawahi ya, supaya tidak ada kesalahpahaman dengan masalah seperti ini. Karena ini ada pengecualian dari Nabi SAW, maka berarti
hanya permasalahan ini saja. Maksudnya sutra yang tadinya haram bagi laki-laki jadi boleh ya pada saat mereka kena penyakit gatal. Itu hanya pengecualian sekali lagi di kasus ini ya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, atau riwayat ini kita ambil pelajaran tentang kecerdasan Anas radhiyallahu anhu, perawi hadis, karena beliau menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW membolehkan Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf, dua orang sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhu majma'in. Maka beliau sampaikan bahwasanya Nabi pernah membolehkan keduanya untuk menggunakan sutra ya, karena gatal yang menimpa mereka. Ya. Jadi ini kecerdasan Anas radhiyallahu anhu. Yang kedua tentang hukum rukhsah atau keringanan dan dibolehkannya bagi laki-laki menggunakan sutra bila mereka kena penyakit gatal di kulitnya. Baik, kita masuk teman-teman sekalian hadis nomor 124 ya. Bab larangan menjadikan kulit harimau sebagai alas duduk dan menaikinya. Jadi karena masih berhubungan dengan masalah tadi ya, penyampaian penyampaian Hudzaifah radhiyallahu anhu di hadits nomor 813, kalau Nabi SAW melarang kita menggunakan sutra bagi laki dengan duduk di atasnya, maka Imam Nawawi hubungkan juga di sini dengan duduk di atas kulit hewan yang dasarnya haram untuk dimakan. Ya, sini harimau, ya, binatang-binatang buas, itu kulitnya nggak boleh dipakai, kulitnya tidak boleh dipakai ya, karena dasarnya memang hewannya tidak boleh untuk dimakan ya. Di sini hadis nomor 124 bab larangan menjadikan kulit harimau sebagai alas duduk dan menaikinya. Hadis nomor 815 berbunyi dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarkabul khazza walan nimar. Jangan kalian duduk di atas pakaian sutra dan jangan juga duduk di atas kulit harimau. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dengan sanad hasan. Saya langsung saja kuatkan ini dengan riwayat nomor 816. Karena di bab nomor 124 ini ada dua buah riwayat ya. Riwayat nomor 816 berbunyi dari Abu Al-Malih atau dari Abu Al-Malih dari bapaknya radhiyallahu anhu majma'in, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an jurudis siba'. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang menggunakan atau mempergunakan kulit-kulit binatang buas. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dengan sanad yang sahih. Dan satu riwayat Tirmidzi berbunyi, naha an juludis sibai an tuftarash. Beliau melarang menjadikan kulit-kulit binatang buas dihamparkan sebagai alas. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita, tambahan informasi tentunya. Kita langsung saja masuk ke faedah, yaitu larangan Nabi SAW untuk menggunakan sutra bagi laki-laki dalam segala lini kehidupan mereka. Ya, apakah itu untuk baju, apakah itu untuk celana, apakah itu untuk alas, ya. Intinya sutra sudah bagi laki-laki lupain aja, gitu kan. Kecuali dalam kondisi dia lagi sakit, gatal, dan memang khawatir gatalnya itu kalau menggunakan kain lain akan membuat makin lama sembuh, maka dia boleh menggunakan kain sutra di saat itu saja. Setelah dia sembuh sudah tidak boleh lagi. Dan ini tidak berlaku bagi kaum wanita. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, adanya larangan untuk menggunakan ya kulit hewan buas. Di sini ada penyebutan secara khusus harimau, karena kan banyak orang melihat kulit harimau itu kan karena loreng, ya, dianggap itu unik, dan harimau itu simbolnya karena berani, ya, ganas gitu ya. Maka banyak orang pikir dengan dia pakaian seperti itu, oh dia juga mirip seperti harimau ya. Jadi pemberani, jadi ganas misalnya. Ini contoh saja ya. Biasanya sugestinya seperti itu. Maka ini semua tidak dibolehkan. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Larangan untuk menggunakan kulit hewan buas, maksud dalamnya harimau, itu tidak dibolehkan sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Makanya tidak boleh teman-teman sekalian hanya karena berbangga-bangga kita taruh alas karpet dari kulit harimau ya. Dan ingat, kita bicara tentang fisiknya. Bagaimana kalau coraknya, Ustaz? Corak nggak ada masalah. Boleh nggak saya pakai jaket coraknya corak kayak loreng harimau? Nggak ada masalah. Itu corak, beda. Yang dilarang adalah menggunakan fisiknya kulit harimau itu. Fisiknya kulit hewan-hewan buas ya. Itu tidak dibolehkan. Jadi hindari semua ya. Alasnya,
dompetnya, tasnya, dan segala macam, lebih baik seseorang menghindari semua itu agar jauh lebih selamat tentunya dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita juga kalau tidak pakai itu tidak ada masalah. Kita bisa hidup, gitu kan. Kenapa memang kalau kita tidak pakai misalnya tas dari kulit harimau, gitu kan. Gak ada sesuatu yang bermasalah di situ. Kita bisa pakai tas yang lain, tidak kalah elegan, tidak kalah bagus, tidak secara kualitasnya, kan gitu. Kenapa harus menggunakan dilarang oleh agama? Ya, kalau Anda sebagai seorang muslim atau muslimah, Anda harusnya patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti pasti Allah akan minta pertanggungjawaban kalau Anda melanggar dan tidak sempat taubat sebelum meninggal. Baik teman-teman sekalian, bab terakhir insyaAllah, bab 125 di dalam kitab pakaian ini, ya. Dan kedepannya insyaAllah kita akan masuk kitab baru, yaitu ada sampai bab 126 ya. Cuma 126 ini sudah pernah kita jelaskan atau pernah dijelaskan sebelumnya. Kita akan baca 125 dan 126 ya. Setelahnya kita akan masuk kitab keempat, adab tidur, berbaring, duduk, bermajlis, menjadi teman dalam majlis, dan tentang mimpi. Ini ada bab sendiri, nanti kita bahas mulai ke depan insyaAllah. Baik, di bab nomor 125 dan 126 ya. Bab 125, bab tentang doa orang yang memakai pakaian baru, sandal baru, dan lain-lainnya. Maksudnya, ada anjuran teman-teman sekalian di saat Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan mudah, Anda punya rezeki, Anda punya keinginan, ya, Anda punya pilihan untuk beli baju baru, celana baru, sepatu baru, dompet baru, apa saja, ya, sandal, sepatu, mohon maaf. Anda beli baru, maka itu dibolehkan dalam Islam. Selama memang uangnya halal dan bahan-bahannya halal. Tidak masalah. Dan juga jangan lupa, jangan mubadzir. Jangan beli berlebihan dalam masalah seperti ini. Kalau itu kebutuhan Anda, silahkan. Walaupun Anda beli yang mahal, tidak ada masalah. Baik, hadisnya adalah, ini doa yang dianjurkan ya pada saat kita pakai sesuatu yang baru, kita berdoa seperti ini. Hadisnya cuma satu hadis, nomor 817 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian baru, beliau menyebutnya dengan namanya, baik surban, gamis atau kain selempang, ya. Beliau mengucapkan, ya Allah, bagimu segala puji, engkaulah yang telah memberiku pakaian ini, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang ada pada pakaian ini, atau kebaikan pakaian yang dibuat karenanya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya dan dari keburukan apa yang pakaian ini dibuat karenanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang pertama. Faedah pertamanya adalah kecerdasan dan keutamaan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan hadis ini kepada kita. Ya, di sini kita lihat bagaimana disampaikan kronologisnya. Kalau Nabi SAW itu setiap kali beliau mendapatkan baju baru, surban, apapun yang baru ya, surban, baju ataupun kain selempang, maka beliau selalu menyebutkan namanya, kemudian berdoa dengan doa yang baru saja kita bacakan itu. Ya Allah, aku minta ya, segala puji bagimu dan engkau lah yang telah memberikan aku pakaian ini, maka aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan ya, dia dibuat atau karena dia dibuat. Karena dibuatnya ya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan apa yang pakaian ini dibuat karenanya. Nah, ini kecerdasan Abu Sa'id al-Khudri dalam menyampaikan riwayat ini tentunya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bolehnya seorang muslim menggunakan hal-hal yang baru. Dia perbaharui hidupnya, ganti bajunya, ganti modelnya, sepatunya, sendalnya, dompetnya, HP-nya, sepatu, sendal, topi, segala macam, boleh saja. Bahkan Nabi SAW sangat perhatian terhadap penampilan beliau. Ya. Walaupun beliau hidup sederhana, tapi beliau tidak membiarkan orang menilai negatif. Ya. Nabi SAW tidak pernah menggunakan baju sobek-sobek misalnya, ya, compang-camping, enggak. Tapi beliau bahkan memakai pakaian yang baik, yang indah, ya. Sehingga
sejalan dengan apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian setiap kali kalian yang terbaik, setiap kali kalian mau pergi ke masjid untuk sholat misalnya, suruh pakai baju yang terbaik. Begitu juga dengan aktivitas kita dalam sehari-hari. Dalam keseharian Nabi SAW pernah menggunakan jubah yang sangat bagus ya, di musim dingin dikasih oleh seorang ibu pada saat itu, dan hampir satu masjid semua sahabat memuji baju tersebut dan juga ketampanan Nabi SAW. Jadi memang itu perlu untuk orang menjaga penampilan dia. Jadi nggak boleh malah orang sengaja tampil kumuh, kotor, jorok, sehingga orang bisa menilai, oh Islam seperti itu ya. Padahal sebenarnya sama sekali Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Bahkan Islam menganjurkan kita untuk justru mengikuti fitrah juga yang Allah sudah ciptakan. Allah berikan kita rasa gerah supaya kita ya mandi. Gerah tidak nyaman, begitu kita mandi segar, berarti kita selalu bersih, mandi, gitu kan. Itu juga pada saat kita sikat gigi misalnya. Nah, dengan mulut yang wangi kita lebih percaya diri untuk ngobrol sama orang dibandingkan kalau ada bau nggak sedap. Mungkin orang yang lawan ngomong kita jadi nggak nyaman. Kita pun juga sama, ya, merasa tidak percaya diri. Supaya kita selalu wangikan. Nabi SAW sikat gigi pakai siwak. Kata beliau, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan menyuruh mereka pakai siwak setiap kali mau sholat. Sholat wajib aja 5 kali. Ya. Belum sholat sunnah. Jadi kalau setiap 2 rakaat Anda salam, Anda siwak lagi, maka berapa bisa puluhan kali bersiwak sehari. Sampai dalam riwayat yang sahih kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk bersiwak sampai aku mengira gigiku akan rontok. Karena seringnya menjaga kebersihan tersebut. Dan sampai sunnah terakhir Nabi SAW sebelum beliau wafat, beliau menggunakan siwak. SAW. Tidak pernah beliau masuk rumah kecuali beliau sudah bersiwak terlebih dahulu. Maka ini semua adalah contoh tentang masalah kebersihan. Ya, gitu kan? Bagaimana juga kita pada saat menggunakan parfum, wangi. Kita percaya diri di depan orang. Dan Nabi SAW mengatakan dicintakan dunia kalian ini karena adanya wanita dan wangi-wangian. Ya, dicintakan dunia ini padaku karena adanya wanita yang disayangi seperti ibu, anak, saudari, istri, dan juga adanya ya, wangi-wangian. Bagi laki-laki terutama disuruh pakai parfum itu. Ya, Nabi SAW kalau menggunakan parfum sampai kadang-kadang menetes dari rambut beliau SAW, dan beberapa sahabat mengatakan kami kalau salaman bersama Nabi SAW atau dengan Nabi SAW, kami temukan wanginya sampai beberapa hari. Karena wangi yang dari tubuh Nabi SAW sendiri memang beliau wangi, dan juga beliau suka sekali menggunakan wangi-wangian tersebut. Maka ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Jadi kita harus menjaganya, ya, kita harus menjaganya. Ini pelajaran penting. Dan ini bisa kita tarik dalam semua lini kehidupan kita, ya, makanan yang berkualitas, minuman yang berkualitas, ya, supaya kita jaga kesehatan kita. Semua itu adalah hal yang baik, termasuk menjaga nama baik kita. Semua itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam hadis ini ada penyebutan tentang orang yang menggunakan pakaian baru. Ada juga nanti akan kita jelaskan insya Allah, kita kalau lihat saudara kita, pasangan kita, atau siapa saja yang menggunakan pakaian baru, kita juga dianjurkan mendoakan dia. Ada doa khusus gitu ya, menggunakan pakaian baru. Berarti memang dibolehkan kita untuk menggunakan pakaian baru ini. Ya, yang penting tadi saya bilang dari sumber halal dan ingat kebutuhan, jangan mubazir, kan gitu. Dan itu memenuhi syariat ya. Maksudnya dia tidak boleh membuka aurat dan segala macam. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil tentang doa yang disunnahkan Nabi SAW kalau kita menggunakan sesuatu yang baru. Allahumma inni as'alu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, segala puji bagimu karena engkau yang telah memberikan pakaian ini padaku, ya. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku minta kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang dia dibuat karenanya. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan yang dia dibuat karenanya. Baik, doa ini perlu kita jabarkan dan kita rincikan dulu ya. Jadi yang dimaksud adalah Nabi SAW memuji Allah dulu. Alhamdulillah, bisa beliau mengatakan pertama, atau Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu puji-pujian, gitu kan. Anta kasautani, engkau lah yang telah memberikan aku pakaian ini. Nah, ini pelajaran penting dari ayat dari doa ini ya, adalah bagaimana kita selalu memuji Allah, bersyukur sebagai Allah, sebagai pemberi, Allah sebagai pemberi di sini. Karena memang Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu
fastaksuni aksukum, ya. Artinya, wahai hamba-hamba kalian semua bisa tidak berpakaian. Nah, kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian padaku, aku akan berikan kepada kalian. Nah, ini pakaian adalah sebuah nikmat yang sangat besar, di mana kalau Allah bisa memberikan kepada kita, ya. Oleh karena itu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas pakaian yang sudah diberikan kepada kita. Kita selalu baca itu. Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Potongan kedua dari doa, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikan baju ini. Maksudnya, apapun yang baik, nyaman dipakai, nyaman dipandang orang, ya, bisa melindungi tubuh, memperindah dan segala macam. Ya, aku minta kebaikan baju ini. Dan kebaikan yang dia dibuat karenanya. Maksudnya, apapun niat baik orang yang membuatnya, maka juga aku mendapatkannya. Seperti misalnya, oh iya nyaman dipakai, oh iya bagus dalam penilaian orang. Nah itu masuk dalam masalah makna ini. Potongan ketiga dari doa, wa'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Maksudnya kalau baju ini ada hal-hal yang buruk, dari pendapatan haram kah, dari ketidaknyamanan dipakai kah, penilaian orang buruk kah, dan segala macam. Dan juga kalau ada niat-niat buruk dalam membuatnya, ya. Orang memang membuat ini untuk, misalnya untuk pamer aurat atau apalah, ya, ini semua kita berlindung dari keburukan-keburukan itu. Nah ini doa yang sangat baik sekali. Di sini saya tambahkan teman-teman sekalian, kalau saat itu kalau kita melihat, ya, kalau kita sendiri yang memakai baju itu, dan ini riwayat, dan ada riwayat lain perlu saya sampaikan tambahannya. Bahwasanya Nabi SAW, tentu di sini cukup banyak hadisnya, teman-teman sekalian, tentang masalah kanan. Bagi yang berminat bisa kembali ke bahasan nantinya, ya. Ini yang sudah kita sampaikan. Tapi intinya sebenarnya anjuran Nabi SAW untuk mendahulukan sisi kanan, ya, dalam hal-hal yang baik. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita akan masuk ke kitab nomor 4 di Riyadhus Shalihin ini, adab tidur, berbaring, duduk, bermajlis, menjadi teman dalam majlis, dan juga tentang mimpi. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar insya Allah. Dan bab pertamanya, bab nomor 127, lanjutan tentunya, urutan bab, ya. Bab doa dibaca ketika hendak tidur. Nanti akan kita bahas pada pertemuan akan datang insya Allah.